Ia datang tanpa nama, menyamar sebagai sopir truk biasa. Tapi di balik setir itu tersembunyi senjata negara, seorang intel Kopassus yang ditugaskan untuk memburu psikopat jalanan paling brutal. Saat jalan lintas berubah jadi neraka bagi para sopir, satu-satunya harapan justru muncul dari bayangan. Dan ketika peluru berbicara, legenda pun tercipta di atas roda. Ketika hukum tak mampu menjangkau, seorang intel Kopassus menyamar jadi sopir truk demi memburu raja teror jalanan. Ia tak butuh tepuk tangan, yang ia tinggalkan hanya mayat, keadilan, dan legenda. Langit Sumatera menghitam lebih cepat dari biasanya sore itu. Di tikungan tajam kilometer 93 jalur lintas timur, sebuah truk kontainer Siba Surya ditemukan teronggok miring dengan lampu menyala redup. Asap tipis masih mengepul dari knalpotnya. Seorang anak kecil yang bermain layang-layang di kebun sawit terdekat menjerit histeris saat melihat tubuh sang sopir tergantung di pintu kabin, leher digorok, mata membelalak dengan bekas luka bakar di dada, tanda khas yang hanya dimiliki satu orang, Bagas Kebo. Warga berdatangan, polisi telat datang, lagi-lagi jalur lintas menjadi ladang pembantaian. Ini bukan kejadian pertama. Dalam 2 bulan terakhir, 5 sopir truk ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Sebagian tubuhnya hilang, ada yang digantung di bawah kolong jembatan, dan yang lain dibakar hidup-hidup di dalam kabin. Semua punya kesamaan, dibunuh setelah menolak memberikan uang jalan kepada geng bajingan yang menamakan diri mereka pasukan Kebo dipimpin oleh Bagas yang dulu pernah dijebloskan ke lapas Kabanjahe karena membunuh 2 polisi lalu lintas dan keluar tanpa bekas. Bagas bukan sekadar preman, dia psikopat, pemabuk darah yang membunuh bukan karena butuh, tapi karena senang. Dia memperlakukan jalur lintas sebagai ladang kekuasaannya. Ia memungut pajak liar dari setiap truk yang melintas. Tak peduli tua, muda, atau bawa keluarga. Menolak, mati. Beberapa sopir sempat melawan, tapi tubuh mereka yang membusuk di rawa-rawa menjadi peringatan untuk yang lain. Keluarga para korban sudah tak sanggup berharap pada aparat. Beberapa petugas diduga bermain mata, atau terlalu takut bertindak. Dia lebih dari sekadar manusia, kata salah satu sopir tua. Bagas itu iblis yang tumbuh di jalan. Suasana mencekam menyelimuti rest area dan pos-pos parkir malam. Para sopir tidur dengan was-was. Yang dulu berani melaju malam hari kini memilih menunggu matahari terbit. Di markas Siba Surya, suasana duka menyelimuti ruang istirahat. Truk yang dibantai adalah milik Pak Warto, sopir senior yang dikenal santun dan religius. Mayatnya bahkan belum selesai diotopsi saat istrinya pingsan mendengar kabar. Di grup WA komunitas sopir truk, ratusan pesan masuk. Rasa marah dan takut bercampur jadi satu. Kapan ini berakhir? Tulis salah satu sopir muda. Kalau aparat nggak bergerak, kita bisa jadi korban berikutnya. Namun, di tengah kegelisahan dan suasana berkabung itu, di sebuah ruangan sunyi di Mabes Kopassus Cijantung, seorang perwira berpangkat sersan kepala duduk menatap layar. Ia membaca berkas elektronik penuh dengan laporan pembantaian di jalur lintas. Di sebelahnya, seorang wanita berpangkat letnan kolonel menutup map merah bertuliskan, Operasi Bayangan Jalan Raya. Tatapannya tajam, dingin, tak menunjukkan emosi. Waktumu sudah tiba, Andika, katanya pelan. Kita tak bisa menunggu mayat berikutnya. Serka Andika Prasetya hanya mengangguk. Ia berdiri pelan, lalu membuka loker baja. Di dalamnya, tergantung rapi baju sopir lusuh, topi truk, dan SIM palsu atas nama Ujang S. Di baliknya, sebuah pistol Glock 19 terselip dalam rompi kulit. Ia merapikan semua dengan teliti, lalu menatap ke cermin. Bukan hanya pembunuh yang akan mati, bisiknya, tapi semua yang ikut menjadikan jalan ini neraka. Malam itu, sebuah truk Siba Surya kembali meluncur ke jalur lintas. Tidak ada yang tahu bahwa sopirnya bukan sopir biasa. Ia adalah bayangan dari negara. Seorang intel Kopassus, pemburu iblis jalanan, dan darah akan segera dibalas dengan darah. Truk Siba Surya yang dikendarai, Ujang, melaju tenang di bawah gerimis tipis. Serka Andika Prasetya, kini sepenuhnya tenggelam dalam identitas barunya sebagai sopir lintas, duduk di balik kemudi dengan wajah kumal, celana jeans belel, dan rokok murahan di bibir. Di dashboard truk, foto palsu keluarga kecil terpajang, seolah dirinya adalah pria biasa yang menafkahi anak istri. Tapi di balik sandiwara itu, otaknya bekerja tajam, mencatat setiap kejadian, kendaraan, dan wajah-wajah mencurigakan yang melintas di jalanan. Beberapa kilometer setelah masuk wilayah Lampung,
Andika berhenti di warung kopi pinggir jalan. Di sana, ia menyelipkan flash disk kecil ke balik piring pecel lele, kode bagi jaringan intel lokal yang akan menyalurkan rekaman rutenya ke pos-pos terdekat. Saat menyeruput kopi hangat, seorang sopir tua duduk di sampingnya dan berbisik, "Kalau kau lewat Bukit Batu malam ini, pastikan kau punya uang pelicin. Atau mereka akan mencium darahmu." Andika hanya tersenyum, lalu menepuk bahunya. "Tenang, Pak, saya bukan orang yang mudah dicium." Sementara itu, di ruang kontrol operasi di Cijantung, Letkol Ratna memantau pergerakan Andika lewat layar satelit. Dia sudah masuk wilayah merah. "Sinyalnya bersih sejauh ini," ujar salah satu operator. Namun wajah Ratna tetap tegang. Ia tahu, misi ini bukan hanya soal membunuh satu orang gila. Ini adalah pertaruhan nyawa yang bisa berubah jadi kekacauan terbuka jika identitas Andika sampai terbongkar. Andika tahu waktunya tak banyak. Ia harus mendekati target, mengumpulkan bukti, dan mengidentifikasi jaringan penuh pasukan kebo. Informasi dari markas menyebutkan bahwa Bagas tidak hanya beraksi sendiri, tapi memiliki kaki tangan di terminal, SPBU, hingga aparat desa. Misi ini bukan hanya penyusupan. Ini adalah pembersihan. Dan sebagai intel Kopassus, Andika bukan dikirim untuk menegur. Ia dikirim untuk menghapus. Malam makin kelam saat Andika memarkir truk di sebuah lahan kosong di pinggir jalan, dekat hutan karet. Ia memeriksa senjatanya, pistol Glock 19, belati lipat, dan 2 granat flashbang tersimpan rapi di kompartemen tersembunyi truk. Ia membuka lembaran foto korban-korban Bagas, wajah-wajah sopir penuh luka dan darah. Matanya tajam, rahangnya mengeras. Ia mengingat nama-nama mereka. Ini bukan lagi soal misi. Ini soal balas dendam atas nama orang-orang kecil yang dibungkam ketakutan. Di radio truk, lagu dangdut usang mengalun, menambah suram suasana. Tapi di balik suara penyanyi tua, frekuensi terenkripsi masuk. Suara Letkol Ratna terdengar lirih tapi jelas. "Andika, pastikan kau masuk jalur Bukit Batu malam ini. Target diduga akan menyergap truk Siba Surya di tikungan KM 117. Jangan buru-buru, biarkan mereka menggigit dulu." Andika menjawab singkat, "Siap. Saya akan jadi umpan." Tapi kali ini, umpan yang mematuk balik. Di kejauhan, langit mulai mengguntur. Kilat menyambar, menerangi jalan lintas yang lengang dan sunyi. Truk Andika kembali menyala, perlahan melaju menuju jalur yang selama ini hanya meninggalkan tangis dan jenazah. Tapi kali ini, yang datang bukan mangsa. Yang datang adalah pemburu. Truk Siba Surya yang dikendarai Andika memasuki kawasan Bukit Batu, wilayah paling rawan di jalur lintas Sumatera. Malam menggantung berat di langit, diselingi suara jangkrik dan gemuruh petir di kejauhan. Tidak ada lampu jalan, hanya siluet pohon-pohon tua yang berdiri seperti penjaga kematian. Andika melambatkan laju truknya, membiarkan kesan sopir lelah terbaca dari cara menyetirnya. Ia tahu, di balik semak, di balik gelap, mata-mata pasukan kebo sedang mengintai. Benar saja, sekitar 300 meter dari tikungan yang disebut Letkol Ratna, 3 motor trail tanpa plat mendekat dari belakang. Salah satunya menyalakan lampu sorot terang ke kabin truk. Andika tetap tenang, pura-pura panik, lalu menghentikan truknya perlahan. 3 pria bertopeng dan membawa senjata tajam melompat ke pintu kabin. "Turun, bangsat!" teriak salah satu dari mereka sambil menghantam kaca spion dengan linggis. Andika membuka pintu, turun perlahan sambil mengangkat tangan, tubuhnya pura-pura gemetar. "Ampun, Bang, saya cuma sopir. Baru seminggu jalan," ucap Andika sambil merunduk. Satu dari mereka langsung merampas dompet, sedangkan yang lain menyisir bagian belakang truk. Yang ketiga, bertubuh kekar dengan bekas luka di pelipis, mendekat dengan tatapan liar. "Kau pikir bisa lewat sini tanpa bayar? Jalan ini milik Bagas," ucapnya dengan suara parau. Pria itu menempelkan pisau ke leher Andika, nyaris menyayat kulitnya. Tapi mata Andika tak berkedip. Ia telah menandai pria ini, salah satu algojo pasukan kebo yang fotonya ada di berkas operasi. Ketika pria itu hendak menggeledah kabin, tangan Andika bergerak cepat. Dalam satu kedipan mata, ia menjatuhkan diri, menarik kaki pria itu hingga roboh, lalu memutar tubuh dan memukul dagunya dengan siku. Pria bertopeng terhuyung. Andika mengayunkan lutut ke wajahnya dan membenturkan kepala si preman ke bodi truk hingga berdarah. 2 orang lain yang panik hendak kabur, tapi Andika sudah lebih dulu menembakkan peluru peringatan ke udara dari pistol Glock-nya.
Suara tembakan memecah malam. Satu dari mereka berhasil kabur dengan motor, sementara yang lain tertangkap dan dibekap Andika. "Di mana markas Bagas?" desisnya sambil menekan belati ke leher preman itu. "Aku nggak tahu. Aku cuma disuruh nunggu di tikungan, aku cuma pesuruh." teriaknya ketakutan. Andika melumpuhkannya dengan pukulan keras, lalu mengikatnya ke batang pohon dengan tali baja di dalam truk. Sebelum pergi, ia menempelkan kertas ke dada preman itu, "Untuk Bagas. Aku datang untukmu." Andika tahu aksinya malam itu akan menyebar cepat. Ia ingin Bagas tahu, ingin sang psikopat merasa terusik, merasa bahwa ada yang memburu balik. Karena dalam misi seperti ini, rasa takut adalah senjata pertama. Ia kembali ke truk, memeriksa luka di bahunya akibat sabetan pisau. Darah menetes, tapi matanya masih tajam, tidak goyah sedikit pun. Ia menyalakan mesin, melaju perlahan ke arah utara, menuju terminal tua tempat sopir-sopir biasanya berkumpul dan menyimpan rahasia. Di balik jalan yang sunyi, dalam kabin truk itu, serka Andika tak hanya membawa barang muatan biasa. Ia membawa amarah diam-diam seluruh rakyat kecil yang selama ini ditindas, ditakut-takuti, dan dibungkam. Malam itu, nama Ujang sopir baru mulai jadi perbincangan. Tapi tak ada yang tahu, sopir itu adalah bayangan paling mematikan yang dikirim negara untuk menghancurkan neraka di jalan lintas. Truk Andika berhenti di pelataran terminal W kanan, yang kini lebih mirip kuburan hidup. Deretan truk tua terparkir dalam diam, sopir-sopirnya berjongkok di samping roda, menyesap rokok, memandangi malam tanpa arah. Aroma solar, kopi pahit, dan sisa ketakutan tercium di udara. Andika turun dari truk, membawa gelas kopi dan sebatang rokok murahan sebagai penyamaran. Langkahnya pelan, wajahnya tetap muram seperti sopir baru yang sedang cari rezeki di tanah asing yang penuh ancaman. Ia duduk di dekat warung tenda sederhana. Di sana, seorang wanita muda bertubuh mungil tengah menyapu lantai kayu lapuk. Matanya redup, pipinya tirus, tapi tatapannya penuh waspada. Namanya Dina, dan wajahnya persis seperti foto dalam file misi Andika, putri dari Alem. Pak Harto, sopir Siba Surya yang dibantai Bagas 2 bulan lalu. Sejak kematian ayahnya, Dina menjaga warung kecil ini sendirian, dikelilingi lelaki kasar, omongan jorok, dan rasa takut yang tak pernah pergi. Ketika Andika memesan kopi, Dina hanya melirik sekilas. Tapi saat melihat luka sayat di lengan Andika yang masih mengalir, ia terdiam. "Baru kena juga, iya?" tanyanya tanpa basa-basi. Andika mengangguk sambil menyeruput kopi. "Mereka coba ambil isi truk saya tadi. Tapi saya selamat." Jawaban itu cukup membuat mata Dina menajam. Bukan karena cerita Andika, tapi karena cara ia mengatakannya, terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja disergap preman jalanan. Beberapa menit kemudian, saat para sopir lain tertidur di kabin masing-masing, Dina menghampiri Andika yang masih duduk menghadap jalan. "Bapak saya juga sopir Siba. Dia nggak pernah pulang sejak dibantai di tanjakan Bukit Batu. Orang-orang sini takut buka mulut. Polisi juga cuma datang buat formalitas. Tapi saya tahu satu hal, semua ini kerjaannya Bagas," ucap Dina, suaranya bergetar. Andika menatapnya dalam diam. Ia tidak membenarkan, tidak menyanggah. Tapi dalam hatinya, ia tahu, Dina adalah kunci. Dina lalu menarik Andika ke belakang warung. Di sana, tersembunyi di bawah tikar lusuh, ada tumpukan catatan dan gambar, peta jalur, coretan nama-nama, dan foto preman-preman yang sering datang meminta uang setoran. "Saya diam, tapi saya nggak buta. Saya tahu siapa-siapa yang kerja buat Bagas. Termasuk aparat yang pura-pura nggak tahu," ucapnya. Andika perlahan mulai mengagumi keberanian gadis ini. Ia hidup di neraka tanpa senjata, tapi tetap mencatat api neraka itu satu persatu. "Kenapa kau bantu saya?" tanya Andika perlahan. Dina menatap langit. "Karena ayah saya dulu bilang, suatu hari akan ada orang yang datang untuk mengakhiri semua ini. Saya nggak tahu kenapa, tapi waktu lihat luka di lenganmu, saya yakin, kamu bukan sopir biasa." Andika menunduk. Tak ada yang bisa dikatakan. Tapi malam itu, di antara warung reot dan catatan dendam, terbentuklah ikatan, antara pejuang yang datang membawa peluru, dan korban yang masih hidup membawa nyala perlawanan. Sebelum pergi, Dina memberikan selembar kertas. "Ini jadwal mereka. Biasanya, Bagas kirim tangan kanannya ke SPBU dekat jembatan gantung jam 2 pagi.
Kalau kamu mau tangkap satu dari mereka, itu waktu yang tepat. Andika menerima catatan itu seperti menerima peta menuju jantung kegelapan. Ia kembali ke truk, menyalakan mesin, dan tanpa berkata apa-apa, memberi salam hormat ke Dina. Gadis itu mengangguk, lalu memadamkan lampu warung. Di cermin truk, wajah Andika tergambar samar. Tapi di matanya, api kecil mulai menyala lebih terang. Ia tidak sendirian lagi. Kini ia punya saksi, punya penghubung, dan yang paling penting, punya alasan untuk mengakhiri teror ini, sekali dan untuk selamanya. Waktu menunjukkan pukul 1.55 dini hari. Udara lembab menyelimuti kawasan jembatan gantung, tempat yang disebut Dina sebagai titik temu para kaki tangan Bagas. Lampu-lampu jalan banyak yang mati, dan kabut tipis merayap seperti hantu. Di sisi kanan jembatan, SPBU tua tampak kosong, hanya dijaga seorang petugas mengantuk yang tak peduli siapa yang datang. Andika memarkir truknya tak jauh dari situ, mematikan mesin, dan mengamati dalam senyap dari balik kabin. Di genggamannya, Glock 19 sudah siap. Nafasnya teratur, tapi matanya tajam seperti seekor harimau yang menanti mangsanya masuk perangkap. 5 menit berlalu, lalu datanglah 2 motor melaju pelan. Yang satu membawa 2 pria, dan satu lagi sendirian. Mereka tak memakai helm, tubuh mereka besar, dan di pinggang mereka terlihat jelas sarung golok menggantung. Mereka berhenti di sisi SPBU, berbicara dengan penjaga sebentar, lalu duduk di kursi plastik. Salah satu dari mereka menyulut rokok, tertawa keras, membangkitkan trauma pada siapapun yang pernah menyaksikan kekejaman mereka. Andika tahu salah satu dari mereka adalah Roni, eksekutor tangan kanan Bagas yang terkenal gemar menyiksa sopir dengan sadis. Andika membuka pintu kabin secara perlahan, lalu turun tanpa suara. Ia bergerak menyusuri bayang-bayang truk lain yang terparkir tak jauh. Malam itu sunyi sekali, hanya suara jangkrik dan sesekali lolongan anjing liar terdengar dari kejauhan. Ia mendekat, hingga jaraknya tak lebih dari 10 meter. Lalu, seperti petir menyambar, ia menarik senter kecil dari rompi taktisnya dan menyorotkan cahaya terang langsung ke wajah Roni dan 2 rekannya. Tangan ke atas. Diam di tempat, teriaknya, sambil mengarahkan Glock ke arah mereka. Refleks, salah satu preman mencabut golok dan mencoba menyerang. Tapi sebelum sempat mendekat, Andika menembak tepat ke lututnya. Pria itu jatuh menjerit, darah mengalir deras. 2 lainnya terkejut, tapi tidak sempat kabur. Roni mencoba lari ke arah motor, namun Andika menembak ban motor itu hingga pecah. "Aku tahu siapa kau, Roni. Bilang di mana Bagas sebelum aku buat lututmu jadi peluru berikutnya." Roni berbalik, gemetar, lalu membuang goloknya. Aku cuma anak buah. Aku gak tahu di mana dia sekarang. Dia pindah-pindah." Roni berteriak sambil mengangkat tangan. Tapi Andika tak percaya begitu saja. Ia menendang pria itu hingga terjatuh, lalu memborgolnya dengan kawat plastik. "Kau akan bicara, kalau bukan padaku, pada komandan di pos Cijantung," desisnya dingin. Andika lalu menyeret tubuh Roni ke dalam truknya dan mengamankannya di kursi belakang yang sudah dimodifikasi menjadi ruang interogasi darurat. Dari kejauhan, penjaga SPBU yang sejak tadi berpura-pura tak tahu, ternyata menekan tombol kecil di balik sakunya, pemicu alarm rahasia yang mengirim sinyal ke markas Bagas. Andika tahu waktu tak lama, dia harus segera pergi. Tapi sebelum melaju, dia menempelkan lagi satu kertas kecil ke tiang pom bensin, dengan tulisan sederhana, "Aku tahu kalian menonton. Aku akan datang ke sarangmu, Bagas." Truk kembali melaju dalam gelap, membawa tubuh yang lemas dan luka-luka di dalamnya. Di balik kaca depan, mata Andika tak beranjak dari jalan yang terus membentang ke utara. Ini baru permulaan, darah pertama telah ditagih, dan perburuan kini menjadi perang. Truk Andika melaju pelan menembus kabut pagi. Langit mulai memerah, tapi jalanan masih lengang dan mencekam. Di kursi belakang, Roni meringis kesakitan, lututnya dibalut kasar dengan kain sobekan jaket. Namun rasa sakit itu bukan yang paling menyiksa. Ketakutanlah yang mencengkeram dadanya sejak ia tahu siapa sebenarnya, Ujang, sopir truk yang barusan menembaknya. Dalam pandangannya yang kabur, ia melihat mata dingin Andika dari kaca spion, mata yang tak akan ragu menghabisinya kapan saja. Setelah menempuh 2 jam perjalanan, Andika berhenti di sebuah bukit terpencil, tepat di kawasan yang dikenal sebagai Bukit Batu ***, lokasi yang disebut-sebut oleh banyak sopir sebagai tempat di mana truk-truk sering menghilang tanpa jejak.
Tapi Andika tak datang untuk menghindar. Ia datang untuk masuk ke sarang. Ia mengikat Roni ke jok belakang, lalu mengambil alat penyadap mini dan meletakkannya di balik jaket Roni. Kalau kau bohong, mereka akan tahu. Dan mereka akan membunuhmu duluan sebelum aku sempat menyentuhmu, ucap Andika tenang, lalu menurunkannya di pinggir jalan dengan pisau kecil tersembunyi di kantungnya, umpan hidup untuk memancing. Tak lama berselang, mobil pikap tua dengan penutup terpal melaju dari arah hutan. Dua pria bertubuh besar turun, memeriksa Roni. Mereka panik saat melihat kondisinya, lalu mengangkatnya ke dalam mobil. Salah satu dari mereka sempat menatap ke sekeliling, curiga, tapi mereka tidak tahu bahwa segala gerak mereka sedang direkam dari kamera kecil yang dipasang Andika di tiang bambu. Dekat lokasi itu, saat mobil itu pergi, Andika menyalakan receiver dan mulai mengikuti dari kejauhan, menjaga jarak dengan keahlian pengintaian khas pasukan elit. Mobil itu berhenti di sebuah gudang tua di tengah rimbunnya pohon karet. Pagar seng tinggi dan kawat berduri mengelilingi tempat itu. Andika menepikan truknya, lalu menyelinap masuk melalui parit kecil. Dari balik semak, ia mengamati gudang tersebut, ada sekitar 6 orang bersenjata berjaga, dan satu di antaranya adalah pria besar dengan bekas luka di pipi. Pria itu adalah Bagas Kebo, yang kini berdiri santai sambil merokok, seolah dunia ini miliknya. Andika memotret semua wajah, menyimpan bukti, lalu merayap lebih dekat hingga ke dinding kayu gudang. Dari dalam, terdengar suara Roni merintih dan suara Bagas yang menggelegar, "Siapa dia? Siapa sopir itu? Kalau kau bohong, kugunting mulutmu." Suara tamparan terdengar jelas, tapi Andika tidak bisa menyerbu saat itu. Jumlah musuh tak seimbang, dan ia tidak membawa bala bantuan. Ia hanya membawa satu hal, keyakinan untuk menyelesaikan misi ini sendirian kalau perlu, meski harus mati di tempat. Ia memasang alat pelacak dan transmitter di dekat pagar, lalu mundur perlahan. Kini ia tahu lokasi markas utama. Tapi saat hendak kembali ke truk, langkah Andika terhenti. Di depan truknya, berdiri seorang anak kecil, kurus dan kotor, menatapnya dalam diam. Om sopir ya?" tanyanya polos. Andika terdiam sejenak, lalu mengangguk. "Hati-hati Om, orang-orang itu suka masuk rumah saya malam-malam. Mereka jahat," lanjut anak itu lirih, sebelum berlari ke arah kebun. Andika menggenggam kemudi truk dengan lebih kuat. Ia memejamkan mata sejenak. Kini, misi ini bukan hanya tentang membunuh psikopat. Ini tentang menghancurkan sumber ketakutan, tentang memberi kembali rasa aman yang telah dirampas dari warga yang tak bersalah. Ia menyalakan mesin, lalu mengirim sinyal ke Letkol Ratna, "Sarang ditemukan. Koordinat dikunci. Tunggu aba-aba saya untuk sergap." Malam kembali jatuh, dan bukit batu diselimuti pekat tanpa bintang. Di gudang tua yang jadi markas pasukan Kebo, suasana mendidih. Roni diikat di tiang tengah, tubuhnya penuh luka lebam dan darah. Bagas Kebo berdiri di hadapannya, matanya melotot seperti binatang liar yang tersinggung. "Kau bilang dia cuma sopir. Sopir mana yang bisa tembak pistol seperti tentara?" raung Bagas sambil menghantamkan gagang parang ke dada Roni. Di sudut ruangan, anak buahnya hanya terdiam, takut bicara salah. Mereka tahu Bagas sedang marah, dan kalau marah, dia bisa membunuh temannya sendiri. Di luar gudang, Andika bersembunyi di balik truk tua rusak, mengenakan pakaian loreng tempur yang ia simpan di dalam kabin. Glock 19 kini telah diganti dengan senapan laras pendek dan granat kejut. Tapi ini bukan penyerbuan biasa. Ini duel pribadi. Ini saatnya menyampaikan pesan bahwa negara tak akan tunduk pada psikopat jalanan. Ia mengirim pesan terakhir ke Letkol Ratna, "Tahan pasukan. Ini urusan pribadi. Saya akan buka pintunya." Di ujung sana, Letkol Ratna hanya menatap layar, lalu mengangguk pelan. "Semoga Tuhan bersamamu, Andika." Dengan langkah perlahan namun pasti, Andika mendekat ke pagar gudang. Ia menjatuhkan satu granat flashbang ke dalam selapapan kayu, dan dalam hitungan detik, BLAARRR, ledakan cahaya membutakan meledak di dalam ruangan. Suara teriakan memecah malam. Dalam kepanikan itu, Andika menerobos masuk, menembak dua orang bersenjata yang mencoba mengangkat senapan. Dentingan peluru dan bau mesiu memenuhi udara. Andika bergerak cepat, tubuhnya seperti bayangan, menembak dan berlindung tanpa henti. Bagas yang sempat terlempar oleh ledakan kini berdiri dengan kemarahan penuh. Ia meraih parang besarnya dan menerobos ke arah Andika dengan raungan binatang buas. "Kau pikir bisa matikan aku?
Begitu saja, aku raja jalanan, bangsat. Andika menghindar, menendang kursi ke arah Bagas, lalu menembak, tapi pelurunya hanya menyayat lengan Bagas. Parang melayang ke arahnya, memotong udara dengan suara melengking. Ini bukan lagi baku tembak. Ini duel hidup mati. Andika dan Bagas bergumul di tengah gudang. Darah bercipratan, suara kayu patah terdengar di mana-mana. Bagas kuat, tenaganya besar seperti kerbau, tapi Andika bertarung dengan teknik. Ia memanfaatkan celah. Dalam satu putaran, ia berhasil menusuk paha Bagas dengan belati lipat, membuat pria itu roboh. Tapi sebelum sempat menyelesaikannya, Bagas menendangnya keras hingga Andika terhempas ke dinding. Parangnya terlempar. Kini mereka bertarung dengan tangan kosong, tinju, tendangan, cekikan. Tanpa belas kasihan, tubuh Andika babak belur, tapi ia tahu, dia tidak boleh kalah. Jika ia jatuh malam ini, Bagas akan tetap jadi teror. Ia mengingat wajah Dina, ia mengingat anak kecil di kebun karet. Ia mengingat semua sopir yang mayatnya ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Dengan sisa tenaga, Andika menghantamkan siku ke pelipis Bagas, lalu mengunci lehernya dalam kuncian brutal. Bagas mengamuk, berontak, menjerit, lalu diam. Tubuhnya terkulai, nafasnya berhenti. Andika melepaskan kuncian, terhuyung. Seluruh tubuhnya bergetar, tapi tatapannya tetap tegas. Ia menatap tubuh Bagas yang tergeletak tak bergerak. Teror jalanan telah berakhir. Ia keluar dari gudang, lalu menyalakan suar merah ke langit sebagai tanda operasi selesai. Dari kejauhan, suara helikopter dan kendaraan tempur mulai mendekat. Bala bantuan akhirnya datang. Tapi pahlawan malam itu hanya berdiri sendirian, berdarah, terluka, namun menang. Fajar menyingsing dengan pelan di bukit batu. Kabut tipis mulai terangkat dari tanah, memperlihatkan jelas jejak pertarungan yang baru saja berakhir. Di halaman gudang, pasukan Kopassus bersenjata lengkap telah mengepung area. Tubuh Bagas, Kebo, dibaringkan dengan wajah membiru, mata melotot, dan leher patah akibat kuncian maut Andika. Di sekitarnya, para anak buahnya terkapar, sebagian luka, sebagian tewas. Gudang tua itu kini bukan lagi markas kekuasaan, melainkan asteris monumen kehancuran satu kerajaan teror jalanan. Asteris. Letkol Ratna turun dari kendaraan taktis, mendekat dengan langkah tenang namun tegas. Ia menatap Andika yang berdiri diam di sisi truk, tubuhnya berlumur darah, seragamnya robek, tapi matanya tetap menyala tajam. Selesai. Tanyanya singkat. Andika mengangguk. Yang paling berbahaya sudah mati. Tapi masih ada sisa-sisa yang berkeliaran, jawabnya serak. Letkol Ratna memberi isyarat pada timnya. Bersihkan, tangkap semua yang masih hidup. Siapkan interogasi. Operasi belum selesai. Di desa-desa sekitar Bukit Batu, kabar kematian Bagas menyebar seperti api. Para sopir truk yang selama ini hidup dalam ketakutan mulai keluar dari kabin, berjalan ke warung, berbicara lagi dengan suara lantang. Di terminal W kanan, para sopir mengibarkan bendera Siba Surya setengah tiang, lalu membakarnya sebagai simbol akhir dari penindasan. Seseorang menggantungkan tulisan di dinding terminal, tak ada raja di jalan. Hanya rakyat yang berani. Di warung kecil milik Dina, suasana berubah. Gadis muda itu duduk menatap langit pagi, menggenggam secarik surat yang ditinggalkan Andika. Terima kasih telah menjadi cahaya di malam gelapku. Jalan ini akan aman untukmu, dan untuk mereka yang kau cintai. Di dalam amplop itu, Dina juga menemukan uang tunai dan berkas rahasia yang membongkar jaringan aparat yang selama ini melindungi Bagas. Ia tahu tugasnya belum selesai. Kini, giliran dia yang menjaga kebenaran tetap hidup. Sementara itu, di markas Kopassus, laporan Andika diputar dalam rapat khusus militer. Rekaman penyadapan, foto-foto markas, dan pengakuan para preman yang tertangkap menjadi bukti tak terbantahkan. Bagas dan jaringannya bukan hanya penjahat jalanan, mereka adalah hasil pembiaran sistemik, kejahatan yang tumbuh karena aparat yang diam. Maka Panglima TNI langsung memerintahkan, bersihkan hingga ke akar. Andika tak langsung kembali ke markas. Ia tetap berada di jalan lintas, menyamar, bergerak diam-diam, memburu sisa-sisa jaringan kecil yang coba lari ke pedalaman. Di setiap pemberhentian, para sopir kini menyapanya dengan senyum. Tak ada yang tahu siapa dia sebenarnya. Mereka hanya tahu, sejak sopir baru itu muncul, tak ada lagi truk yang dibegal. Tak ada lagi sopir yang disiksa.
Jalan lintas kini aman. Namun di balik semua kemenangan itu, Andika tahu, selalu ada yang menunggu di bayang-bayang. Dunia tak pernah kehabisan iblis, hanya berganti wajah dan tempat. Tapi malam itu, ia membiarkan dirinya sejenak merasakan damai. Ia duduk di atas kap truk, memandangi langit yang mulai biru. Untuk kali pertama, jalan ini terasa seperti jalan pulang, bukan jalan kematian. Mentari pagi mengintip malu dari balik bukit, sinarnya perlahan menembus celah pohon-pohon karet di sepanjang jalan lintas Sumatera. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, jalan ini terasa hidup kembali. Deru mesin truk mulai terdengar bersahutan. Tidak ada lagi wajah-wajah ketakutan. Tak ada lagi tatapan curiga di setiap tikungan. Para sopir kembali melaju, membawa logistik, harapan, dan keyakinan bahwa teror yang dulu menghantui kini telah dikubur bersama tubuh Bagas Kebo di liang tak bernama. Di Terminal W kanan, suasana berbeda. Dina berdiri di depan warungnya dengan wajah yang lebih segar, menggulung lengan bajunya sambil menata rak-rak dagangan. Beberapa sopir mampir hanya untuk menyapa, membeli kopi, atau sekadar mengucap terima kasih. Warung itu kini menjadi semacam tugu tak resmi, simbol bahwa keberanian bisa tumbuh dari luka. Di belakang rak, berkas rahasia yang ditinggalkan Andika telah diserahkan ke seorang jurnalis idealis, dan dalam hitungan hari, skandal keterlibatan aparat dalam jaringan Bagas menjadi pemberitaan nasional. Sementara itu, Andika duduk di sebuah pos kecil di perbatasan provinsi. Ia tak mengenakan seragam, hanya topi lusuh, kaos abu-abu, dan celana sobek seperti sopir pada umumnya. Di hadapannya, terparkir truk Siba Surya dengan stiker kecil bertuliskan, "Lawan jangan diam." Ia menatap jalan dengan tenang, lalu menyalakan mesin. Kini tak ada lagi misi khusus. Tak ada senjata yang harus disembunyikan. Tapi jiwanya tetap waspada, sebab ia tahu, yang mati hanya pemimpinnya, bukan keserakahan yang melahirkan mereka. Suatu malam, saat truknya berhenti di rest area kecil, seorang anak sopir menghampirinya. Bocah itu menyodorkan gambar coretan tangan yang memperlihatkan seorang pria menembak monster besar bertanduk. "Om, ini Om." "Ya, yang bunuh raksasa di jalan?" tanyanya polos. Andika tersenyum kecil, menepuk kepala si bocah. "Bukan, Dek, mungkin itu hanya cerita orang. Tapi kalau benar ada yang begitu, semoga dia masih terus menjaga jalan ini." Ia lalu berjalan pergi, meninggalkan gambar itu tergantung di kaca belakang truknya. Di markas Kopassus, nama Andika tak pernah disebut dalam laporan resmi. Operasi bayangan jalan raya dicatat sebagai sukses tanpa korban. Tidak ada medali, tidak ada konferensi pers. Namun di antara para perwira, nama Serka Andika disebut dengan hormat dan bisik-bisik kagum. Ia bukan pahlawan publik, ia adalah senjata dalam bayangan, bergerak tanpa tepuk tangan, tapi menghasilkan perubahan nyata. Suatu malam, di radio komunikasi lama yang biasa digunakan sopir, terdengar suara yang familiar untuk semua saudara jalanan, jalur Bukit Batu aman. Tapi ingat, kalau ada lagi yang sok jadi raja jalan, kami akan datang. Seperti malam itu, seperti bayangan yang tak terlihat, radio itu kembali sunyi, tapi para sopir saling pandang, lalu mengangguk pelan. Mereka tahu, bayangan itu masih ada, masih melaju, masih berjaga. Andika kembali ke jalan, rutenya panjang, tujuannya selalu berubah. Tapi misinya tetap, menjaga yang lemah dari yang ingin berkuasa lewat rasa takut. Di balik kaca truknya, wajahnya menyatu dengan siluet kabin. Tak ada yang tahu pasti siapa dia. Tapi semua sopir tahu satu hal, sejak ia datang, jalanan kembali jadi milik mereka. Hujan turun perlahan membasahi jalan lintas Sumatera, menciptakan irama pelan di atas atap truk-truk yang terparkir di rest area. Kabut menggantung rendah, seolah langit sendiri sedang bersedih karena seseorang telah pergi. Di antara deretan truk itu, ada satu yang tak lagi bergerak, truk tua Siba Surya dengan kaca retak dan stiker usang bertuliskan, "Lawan jangan diam." Di dalam kabinnya, tak ada siapa-siapa. Andika telah menghilang, tidak ada peringatan, tidak ada pesan. Truk itu ditemukan oleh seorang sopir muda yang sedang singgah. Di dashboard hanya ada satu barang, buku lusuh berisi catatan tangan. Di halaman terakhir tertulis dengan rapi, "Jalan ini bukan milikku. Tapi selama aku bisa melaju, aku akan pastikan ia tetap aman untuk mereka yang menggantungkan hidup di atas roda." Di bawahnya, hanya tanda tangan kecil, A. Prasetya. Dunia pun tak pernah tahu siapa dia sebenarnya.
Kabar menghilangnya, sopir bayangan, menyebar cepat. Para sopir menggelar doa bersama di berbagai terminal. Bukan karena ia tentara, bukan karena ia pahlawan, tapi karena ia satu-satunya yang berani melawan ketika semua hanya diam. Di dinding terminal W kanan, Dina memajang foto kabin truk Andika, lengkap dengan puisi yang ia tulis sendiri, untukmu yang pergi tanpa nama, tapi menyisakan terang di tengah gulita. Letkol Ratna, dari balik layar komando, menatap file operasi yang kini berlabel selesai. Tapi matanya tetap basah. Ia tahu Andika bukan tipe yang mencari penghargaan. Dia memilih pergi saat semua mulai merasa aman, saat jalan sudah bisa dijaga oleh mereka yang dulu diam. Dalam hati, Ratna berbisik, kau bukan hanya intel. Kau adalah benteng yang tak pernah minta dilihat. Beberapa minggu kemudian, seorang bocah kecil yang pernah bertemu Andika menggambar mural di dinding jembatan Bukit Batu. Gambar itu memperlihatkan truk besar menembus badai, dengan sosok bayangan berdiri di atas kapnya, menghadapi monster-monster jalanan. Di bawahnya tertulis, jalan ini milik yang berani. Mural itu tak pernah dihapus, bahkan oleh aparat. Seolah semua tahu, ada kebenaran dalam kisah itu yang tak boleh dilupakan. Dari waktu ke waktu, para sopir bersaksi melihat seseorang yang mirip Andika di berbagai sudut negeri, di Kalimantan, Sulawesi, bahkan Papua. Selalu dengan truk berbeda, selalu dengan topi lusuh dan senyum tenang. Tapi tak pernah ada yang benar-benar yakin. Mungkin itu hanya cerita yang diciptakan untuk memberi harapan. Tapi harapan itu kini hidup, dan tumbuh menjadi kekuatan. Sebab legenda sejati tak perlu pangkat, tak perlu bendera. Ia hidup dari cerita yang diceritakan ulang di setiap warung kopi, di setiap terminal, di setiap jalan yang pernah bersimbah darah dan ketakutan. Legenda seperti Andika akan terus menyatu dalam deru mesin dan peluh sopir-sopir malam. Ia bukan milik satu tempat, ia milik jalan. Dan di tengah malam yang gelap, ketika rasa takut mulai merayap lagi, selalu ada keyakinan bahwa ia akan kembali. Dalam bentuk lain, di balik setir, dalam bayangan.